Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, mungkin ya, kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih telah bergabung di kegiatan pembelajaran secara virtual kita melalui aplikasi Google Zoom Meeting ya. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya. Selanjutnya saya akan ambil absensi kalian. Absensi kalian di sini yang terdaftar yang telah bergabung pada kegiatan Zoom Meeting ini telah bergabung 8 orang dari 15 orang peserta. Artinya ada 7 orang lagi teman kalian belum ikut bergabung. Jadi Ananda, seperti biasa pada pertemuan sebelumnya kita telah lakukan kegiatan diskusi gitu ya, yang di mana penyajinya adalah kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 sebagai peserta dan diberi pertanyaan dan penanggap dari pertanyaan. Untuk sekarang sama prosesnya, kita juga akan melaksanakan diskusi kelompok. Tapi di sini yang akan bertindak sebagai penyaji adalah kelompok 2. Sedangkan kelompok lainnya nanti akan menanggapi hasil dari diskusi kelompok 2. Adapun tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan diskusi ini tentang mendiagnosis kerusakan sistem pendinginan kendaraan adalah tujuannya yang pertama di bidang aspek kognitif. Yang pertama diharapkan peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan sistem pendinginan kendaraan. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan cara perbaikan kerusakan pada komponen sistem pendinginan kendaraan. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, kita masuk ke kegiatan inti. Nah, yang bertindak sebagai penyaji diskusi sekarang adalah kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2, silakan paparkan hasil diskusi kalian. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan video yang dikirim oleh Bapak. Hasil tayang video dan diskusi yang kami lakukan, pada kelompok kami menyimpulkan terjadinya overheating diakibatkan oleh air radiator cepat berkurang dan habis. Air radiator habis sebetulnya merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada mobil. Namun jika air radiator cepat habis, Ari tahu penyebabnya. Komponen 1 ini berfungsi membantu radiator mempertahankan suhu mesin agar tetap stabil. Jika air radiator habis dan waktu terlalu cepat, mesin mobil akan cenderung lebih cepat panas atau overheating. Penyebab diantaranya adalah, hal pertama yang perlu Anda cek adalah bagian tutup radiator. Jika terasa kendur atau tidak bisa menutup dengan rapat, maka air radiator akan lebih cepat mengalir ke tabung penyimpanan air cadangan. 2. Water pump rusak. Water pump rusak atau pompa air pada sistem radiator bertugas mengalirkan air ke bagian-bagian mesin mobil. Peran sangat penting, sangat vital karena jika komponen ini rusak maka volume air radiator bisa menurun dengan cepat. Saat volume air cepat turun, maka suhu mesin pun akan cepat naik. 3. Radiator renggang. Selang radiator adalah komponen yang berfungsi mengalirkan air radiator ke mesin agar suhu mesin tetap terjaga. Jika selang radiator renggang, maka sudah biasa dipastikan aliran air radiator pun tidak maksimal. Air akan terbuang melalui celah atau selang dan besi radiator. Cara mengatasinya adalah dengan merapatkan kembali selangnya. Pas kebocoran air radiator cepat habis juga bisa disebabkan adanya kebocoran pada bagian sirip radiator hingga tempat pembuangan air radiator tidak rapat. Untuk itu, pastikan Anda mengecek bagian sirip-sirip radiator secara berkala. Terima kasih. Oke, baiklah, itulah dari paparan hasil diskusi dari kelompok 2 tadi. Untuk selanjutnya kelompok lain dipersilakan mengajukan pertanyaan. Siapa yang mau bertanya dulu? Kelompok 1 atau kelompok 3? Bagaimana menentukan kerja kerusakan terpuk? Ya, bisa jelas. Kelompok 1 pertanyaan dari Aulia Rizky. Yang menjawab siapa? Marianto. Ya, kerja atau rusak. Cara membuktikannya adalah dengan membuka tutup radiator saat mesin masih hidup dan melihat secara visual. Dan akan terlihat seharusnya air akan mengalir apabila kondisi water pump masih bagus.
Ya. Aulia bisa dipahami tadi dari jawaban kelompok 1, Marianto? Bisa, Pak. Bisa. Atau ini tambah dari yang lain, tanggapan dari kelompok lain mungkin? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua lagi. Dah, nanti saya simpulkan terakhir ya. Ketika praktek kami mengamati putaran kipas angin sifatnya mengisap udara dari depan, bukan menghembuskan ke depan. Hal ini bertolak belakang dengan kipas angin yang biasa digunakan di rumah-rumah. Mengapa demikian? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, kipas angin pada sistem pendingin sifatnya mengisap, bukan menghembuskan. Tujuannya adalah agar udara atau angin yang datang dari depan saat kendaraan berjalan tidak bertolakan dengan angin yang dihasilkan oleh kipas. Kemudian angin disebut juga dapat diteruskan sebagai belakang atau mesin untuk mendinginkannya. Bisa. Oke. Ada tanggapan dari yang lain? Saya setuju dari jawaban kelompok 2. Posisi kipas angin berada antara kotak radiator dan mesin. Jadi tugas dan fungsi dari kipas angin adalah selain menghisap hawa panas dari air, juga meneruskan tiupan angin dari depan ke bagian mesin yang berada di belakang. Terima kasih. Kira-kira sampai di sini ada nggak yang mau kalian tanyakan? Ya kita bahas bersama nanti. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Sistem pendingin, kerusakan pada sistem pendingin atau terjadinya overheat dari hasil video ya itu ya, video yang diamati. Overheat itu terjadi di antaranya karena air yang dalam radiator tadi selalu terjadi berkurang atau habis atau cepat habis. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat cara membuktikannya. Kita tahu kan water pump itu fungsinya adalah untuk memompakan air atau membuat air itu jadi bersirkulasi, berputar. Air dalam radiator akan berputar. Ya caranya kalian kita buka tutup radiator, kita lihat tapi posisi mesin dalam keadaan hidup. Yang kedua, itu akan terjadi bunyi mendengung. Bunyi mendengung itu sendiri berasalnya dari kelahar bearing yang ada pada water pump. Penyebabnya apa? Ya kemungkinan bearing tadi udah kocak, goyang, sehingga dia tidak dapat lagi mampu memompakan air secara maksimal. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi sama-sama ketahui, memang fungsi kipas pada sistem pendingin itu adalah yang pertama dia mendinginkan air yang ada dalam radiator, yang kedua meneruskan hembusan angin dari luar menuju nanti ke engine. Makanya kipas tadi terpasang, kalau kalian lihat komponen ya, kipas itu terpasang antara radiator dan engine. Dan angin tadi akan masuk melalui sirip-sirip radiator yang fungsinya juga mendinginkan air dalam radiator, dan setelah itu dihisap lagi oleh kipas dan diteruskan ke engine, dan juga dia fungsinya untuk mendinginkan engine yang telah panas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kegiatan diskusi kita untuk kelompok 2. Pada pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir ya, untuk kelompok 3 lagi yang akan menampilkan. Untuk trouble settingnya nanti juga akan saya kirim seperti biasa. Saya akan memberikan sebuah tugas berupa ujian soal objektif. Nah, jadi tugasnya nanti akan saya kirim ke Google Classroom. Ya, tugas berupa soal objektif. Nanti kalian jawab nanti ya. Kalian kerjakan tugas yang saya kasih. Terus lagi untuk jadwalnya saya jadwalkan nanti jam berapanya. Ya, baiklah, ada Anda semua. Sebelum saya tutup ada pertanyaan nak? Ada yang bertanyakan nak? Kalau nggak ada pertanyaan, ya Pak. Oke. Baiklah Anda semua, sebelum kita tutup kegiatan belajar mengajar kita sudahi dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan proses belajar mengajar kita, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.